gitu, itu yang selalu apapun kita agamanya, kita itu tidak mempermasalahkan. Dalam Islam lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku, dan kita, kamu dan aku adalah saudara. Bagi saya, semua agama mengajarkan tentang kebaikan, walaupun kebenarannya berbeda-beda. Tapi kita tidak ada masalah dengan orang yang berbeda agama. Tapi kita bermasalah dengan orang yang berbeda agama ataupun seagama yang tidak konsisten kepada agamanya. Makanya Nabi Muhammad itu tidak pernah marah meskipun agamanya dihina, apalagi dirinya. Tapi marah dan menyebut itu sebagai penghinaan kepada orang yang mengkhianati nilai-nilai agamanya, tidak menjalankan secara konsisten nilai-nilai agamanya. Itulah bentuk penghinaan. Orang lain gak akan pernah bisa menghina kita. Yang bisa menghina kita adalah diri kita sendiri yang melakukan tindakan-tindakan hina. Dan tindakan hina bagi seorang yang beragama adalah tidak menjalankan agamanya. Kemunafikan. Kemunafikan itu sangat hina. Karena kalau orang yang beda agama, ya udah dia beda agama. Tapi kalau munafik, dia seolah-olah beragama, padahal dia memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan ego, kepentingan-kepentingan culas dia. Makanya kita, apapun agamanya, selama dia konsisten, menurut saya dia akan konstruktif, dia akan berdampak positif. Karena semua agama mengajarkan kasih. Tapi kalau udah gak konsisten sama agamanya, wah itu akan jadi masalah bagi semua agama, termasuk bagi agamanya sendiri. Ya setuju, karena kan pada ujungnya agama itu kan bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah Tuhan. Agama itu kan hanya jalan untuk membawa kita ke Tuhan Sang Pencipta kita. Gitu. Tapi jadi ya kalau kita nggak konsisten dan kita nggak menjalankan, ya sesungguhnya itu tidak menjalankan fungsi agama sesungguhnya yang menjadi penghubung kita kepada yang sekuasa kan. Akhirnya agama hanya menjadi komodifikasi aja bagi dia, atau paling tidak jadi ya tempelan aja ya, karena habitnya sudah begitu. Sehingga kemudian ibadah, ritual dijalani sebagai kebiasaan, bukan sebagai kesadaran. Atau mentok ibadah dan ritual dijadikan kewajiban, bukan privilege. Seorang Habib Djafar pernah stres, sedih, galau, nggak sih? Apa momen tersulit yang pernah Habib Djafar alami dalam hidup? Tentu kita punya banyak momen-momen tersulit. Salah satu yang paling saya ingat, momen pertama tersulit saya itu adalah ketika saya harus memutuskan masuk IPA atau IPS. Ya, saya ingat betul. Itu sampai di titik yang saya dalam tanda petik stres dalam pengertian yang benar-benar, sehingga kemudian ibu saya memberikan privilege kepada saya untuk main PS. Kita sewa PS di rental PS. Padahal ibu saya biasanya membatasi saya untuk itu. Karena kelihatan saya kayak stres. Itu anak kecil, bukan anak muda lagi, itu masih kecil sekali. Ya karena kecenderungan saya kepada IPA, kompetensi saya di sana, tapi kemauan saya kepada IPS.